Oke, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TKP, tes karakteristik pribadi dalam SKD CPNS. Oke, langsung saya bacakan soalnya. Anda sedang berdiri menunggu bus saat pulang kerja pada waktu hujan. Tiba-tiba sebuah mobil lewat dengan kencang sehingga menyemprotkan lumpur dan air kotor gitu kan. Maksudnya ini bajunya kotor gitu. Maka reaksi Anda A. Marah-marah kepada supirnya sambil memukul bagian mobil itu. B. Diam saja meskipun merasa kesal dalam hati. Segera menelepon teman untuk menjemput dan mengantarnya pulang. D. Tetap menang sambil berusaha membersihkan sisa lumpur pada baju. E. Diam saja karena merasa malu. Oke, jadi ini mengajarkan, di soal ini mengajarkan kita untuk bersikap lapang dada ya. Lapang dada gitu. Artinya ketika sedang menunggu bus tiba-tiba ada mobil ngebut gitu istilahnya. Terus tiba-tiba bajunya terkena lumpur gitu. Artinya kotor gitu. Nah, kira-kira pilihan yang tepat mana? Yang nih, teman-teman, coba. Ya, bener ya. Pilihannya yang ini nih, tetap tenang sambil berusaha membersihkan sisa lumpur pada baju. Ini yang paling bagus ya, gitu jawabannya gitu. Oke, ini poinnya paling tinggi, 5 gitu. Coba kalau yang A ini marah-marah kepada supirnya sambil memukul bagian mobil itu. Marah-marah itu ada sesuatu yang wajar ya gitu ya kan. Ketika mobil nyebut kencang gitu kan terus membasahi, ya mungkin bisa aja ya sambil memukul bagian walaupun nggak kena gitu ya istilahnya. Coba kalau yang B ini diam saja meskipun merasa kesal dalam hati, ini nggak perlu dijawab ya. Itu yang B ini udah pasti jelek. Coba kalau yang E ini diam saja karena merasa malu. Artinya ini kesannya terlalu cuek gitu. Karena merasa malu dilihat gitu ya. Ini artinya seolah-olah tidak ada reaksi gitu. Berarti ini poinnya paling kecil harusnya ya. Poinnya 1 gitu. Tidak ada reaksi istilahnya. Diam saja meskipun merasa kesal dalam hati. Ini yang B ini sebenarnya lebih baik daripada yang E ya. Ini poinnya 2. Kalau yang C ini segera menelepon teman untuk menjemput dan mengantarnya pulang. Ini juga lumayan bagus sih ya. Cuman kekurangannya agak sedikit ngerepotin gitu istilahnya gitu ya. Berarti ini poinnya 4. Yang ini poinnya 3 gitu. Oke, seperti ini poinnya. Ketika Anda sedang berjalan di antara keramaian pasar, biasanya Anda A. berjalan pelan-pelan sambil melihat-lihat pemandangan sekitar. B. berjalan sedikit cepat dan memperhatikan tempat-tempat tertentu saja. C. berjalan biasa dan berhenti jika merasa membutuhkannya. D. berjalan cepat, mendapatkan apa yang dibutuhkan, kemudian pergi. E. berjalan pelan-pelan sambil memikirkan akan membeli apa. Oke. Dari kelima jawaban ini ada nilai-nilai bagusnya juga ya. Ini bisa dikatakan soal TKP HOTS gitu ya. Coba kalau yang A ini berjalan pelan-pelan sambil melihat-lihat pemandangan sekitar. Ini bagus ya gitu. Jadi jalan pelan-pelan dan lihat-lihat gitu supaya apa? Supaya tidak nabrak atau dan lain sebagainya. Maka yang A ini poinnya paling tinggi gitu. Coba kalau yang C ini berjalan biasa dan berhenti jika merasa membutuhkannya. Coba kalau yang B ini berjalan sedikit cepat dan memperhatikan tempat-tempat tertentu saja. Ini gak bagus ya gitu, berjalan sedikit cepat itu. Coba kalau yang D ini berjalan cepat, mendapatkan apa yang dibutuhkan, kemudian pergi. Yang B ini yang B ini cukup bagus ya gitu. Tapi di sini ada kata memperhatikan tempat-tempat tertentu saja gitu. Artinya tidak melihat tempat-tempat yang lain gitu. Cuman hanya memperhatikan tempat-tempat tertentu saja gitu ya. Ini cukup bagus gitu. Karena di sini sedikit cepat gitu. Artinya tidak terlalu tergesa-gesa. Coba kalau yang D ini berjalan cepat, mendapatkan apa yang dibutuhkan, lalu kemudian pergi. Ini nggak bagus ya. Gitu. Coba kalau yang E ini
Berjalan pelan-pelan sambil memikirkan akan membeli apa. Pelan-pelan juga boleh gitu kan, bagus pelan-pelan. Tapi di sini sambil memikirkan akan membeli apa gitu. Nah, artinya kalau kita terlalu banyak mikir, maka yang terjadi bisa menghalangi orang gitu kan. Jalan-jalan sambil banyak mikir gitu. Akibatnya bisa-bisa kita meleng, nabrak gitu kan, nabrak orang gitu ya. Berarti yang E ini nggak baik ya, poinnya 1 gitu. Coba kalau yang C ini berjalan biasa dan berhenti jika merasa membutuhkannya. Ini bagus ya, ini poinnya paling 4. Berarti yang D ini paling kecil ya nilainya. Poinnya 2, yang ini poinnya 3. Seperti ini poinnya. Oke. Saat Anda berbelanja di pusat pertokoan di kota Anda, tanpa sengaja Anda melihat salah satu atasan Anda di kantor sedang berjalan-jalan tidak jauh dari Anda. Reaksi Anda: A. Diam-diam menyapa pergi agar tidak perlu menyapanya. B. Pura-pura tidak tahu dan akan menyapanya jika disapa terlebih dahulu. C. Segera menghampirinya dan menyapa atasan tersebut. D. Melihat keadaan sekitar, jika memungkinkan saya akan menyapanya. Tidak peduli toh tidak sedang berada di area kantor. Oke. Jadi di sini menunjukkan rasa kemanusiaan gitu ya. Gitu artinya ketika bertemu dengan atasan, kita wajib menyapanya gitu kan. Wajib menghampirinya dan menyapa gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang dikenal, terus lokasinya dekat, nah itu sebaiknya hampiri saja gitu kan, lalu sapa dia gitu, ngobrol sana sini gitu kan. Berarti jawaban yang paling tepat yang ini ya. Nah, segera menghampirinya dan menyapa atasan tersebut. Berarti ini poinnya 5 ya, paling tinggi gitu. Coba, pura-pura tidak tahu dan akan menyapa jika disapa terlebih dahulu. Coba, yang A ini, diam-diam menyelinap pergi agar tidak perlu menyapanya. Yang E ini, tidak peduli, toh tidak sedang berada di kantor. Nah, artinya ini di sini dari kata tidak peduli ini artinya menunjukkan kurang kemanusiaan ya. Berarti ini poinnya 1 gitu. Coba melihat keadaan sekitar, jika memungkinkan saya akan menyapanya. Berarti ini poinnya 4. Ya kan? Pura-pura tidak tahu dan akan menyapa jika disapa terlebih dahulu. Coba kalau yang A ini diam-diam menyelinap pergi agar tidak perlu. Yang B ini lebih baik daripada yang A ya. Berarti ini poinnya 3. Yang A ini poinnya 2. Oke, seperti ini ya penilaian poinnya. Oke. Salah seorang rekan Anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaannya, sementara pekerjaan tersebut bukan job desk Anda. Sikap Anda: A. Mempertimbangkan terlebih dahulu, jika menguntungkan akan saya bantu. B. Memberikan bantuan jika memang diperbolehkan oleh teman saya. C. Tidak berani memberikan bantuan karena akan mendapatkan teguran dari atasan. D. Tidak peduli karena memang bukan kewajiban saya. Saya akan membantu jika teman saya meminta tolong. Nah, oke, jadi ketika teman Anda merasa kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, nah sementara pekerjaan itu bukan job desk gitu, artinya bukan keahlian Anda gitu. Nah, lebih bagus lah. Nah, Anda akan lebih bagus kalau mempelajari job desk-nya gitu, akan lebih bagus. Jadi walaupun bukan job desk-nya, akan lebih bagus kalau mempelajari job desk gitu kan. Meskipun bukan keahliannya gitu istilahnya ya, bukan keahliannya. Gitu. Maka pilihan yang paling tepat yang ini ya. Nah, ini memberikan bantuan jika memang diperbolehkan oleh teman saya. Yang ini berarti poinnya paling tinggi. Coba. Tidak berani memberikan bantuan karena akan mendapatkan teguran dari atasan. Nah, di sini ada kata tidak berani gitu. Artinya kita terlalu
pengecut gitu istilahnya gitu ya. Gitu. Masa belum tentu kan kita akan mendapatkan, apakah kita akan mendapatkan teguran dari atasan? Enggak gitu. Malah justru lebih di sini kata kuncinya gitu kan, akan lebih bagus kalau mempelajari job desk walaupun bukan keahliannya. Berarti ini yang C ini poinnya 1 ya. Coba yang ini. eh Saya akan membantu jika teman saya meminta tolong. Ini masih jelek juga ya. Gitu. Saya akan membantu kalau jika teman saya meminta tolong. Artinya kita terlalu ini itu istilahnya. Terlalu berharap gitu ya. Seolah-olah. Berarti ini poinnya 2. Nah, kalau tidak peduli karena bukan kewajiban saya ya. Untuk apa dipedulikan gitu kan, karena bukan urusannya gitu kan. Berarti ini poinnya 4. Yang ini poinnya 3. Nah, seperti ini ya penilaian poinnya. Oke. Teman-teman Anda berjanji akan pergi bersama ke sebuah pesta pernikahan rekan Anda. Namun saat tiba di tempat tujuan, ternyata teman-teman Anda terlambat karena terjebak macet. Reaksi Anda, A. Marah-marah dan menyalahkan teman-teman karena tidak disiplin waktu. Ini nggak baik ya. Coba kita cek dulu. Segera masuk dan mencari teman lain yang dikenal. C. Tetap menunggu di luar sampai teman-teman saya datang. D. Segera masuk dan menikmati hidangan yang disediakan. E. Memutuskan untuk pulang dan membatalkan menghadiri pesta tersebut. Oke. Jadi ketika teman-teman sudah berjanji gitu kan, akan pergi ke tempat nikah. Terus masalahnya di sini tiba-tiba macet gitu kan, maka kita harus terima dengan lapang dada karena namanya waktu itu tidak selalu tepat gitu kan, kadang ngaret gitu kan istilahnya. Itu ngaret itu artinya kadang suka telat gitu ya. Nah, yang A ini sudah pasti poinnya kecil ya. Yang A ini 1 poinnya. Coba. Segera masuk dan mencari teman lain yang dikenal. Oke. Coba kalau dibandingkan yang ini. Segera masuk dan menikmati hidangan yang disediakan. Artinya ini kesannya terlalu ini ya. Datang ke pernikahan bukannya bertemu dengan teman-teman, tapi malah mencari hidangan gitu. Berarti yang B ini poinnya paling tinggi gitu ya, 5 gitu. Yang ini poinnya 4 ya. Bagus gitu. Segera masuk, tapi di sini menikmati hidangan gitu. Kekurangannya ya kesannya kurang ini, kurang pertemuan dengan temannya. Kurang apa ya namanya? Kan segera masuk dan menikmati hidangan yang disediakan gitu. Artinya kesannya ya terlalu mencari makan gitu, bukannya menyapa teman yang sedang menikah gitu kan, atau memberi selamat kepada teman yang menikah gitu ya. Coba. Tetap menunggu di luar sampai teman-teman saya datang. Yang E. Memutuskan untuk pulang dan membatalkan menghadiri pesta tersebut. Ini poinnya 2 ya. Yang ini nggak bagus gitu. Yang C ini poinnya 3 gitu ya. Kurang lebih seperti ini poinnya. Oke.